Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Si Budi Oke. Hari ini kita akan melanjutkan petualangan kita. Petualangan hari ini akan membahas tentang kita akan berpetualang mencari halal dan haram. Seperti apa itu? Nah, sebelum kita berpetualang, alangkah baiknya kita siapkan dulu diri kita. Kita siapkan konsentrasi kita siapkan alat-alat kita, yaitu alat-alat tulis ya, dan juga kita siapkan doa kita agar apa yang kita lakukan bermanfaat dan juga berkah. Baik anak-anak generasi Indonesia yang hebat, sebelum kita berpetualang kita harus bersiap dahulu. Dalam persiapan ini kita harus tahu apa tujuan kita berpetualang hari ini ya. Yang pertama, capaian pembelajaran dari elemen fikih, yaitu peserta didik memahami puasa sunnah, zakat, infak, sedekah, hadiah, makanan dan minuman yang halal dan haram. Tujuan pembelajaran menganalisis makanan dan minuman yang halal dan haram. Oke, kita langsung berpetualang dan ini kita ke level 1. Di sini ada beberapa gambar hewan dan juga ada nasi juga. Ada darah juga. Itu yang nomor 3 itu adalah gambar darah. Nah, dari 6 gambar itu, apa yang kalian pikirkan? Itu ada nasi, ada belalang, ada sapi, ada darah, ada semut, ada kata. Apa yang kita pikirkan tentang gambar itu? Nah, itu silakan kalian pikirkan, silakan kalian diskusikan. Jawabannya silakan kalian tulis dalam buku kalian ataupun tulis dalam kolom komentar. Oke, kita langsung ke level selanjutnya, level 2. Di sini kita akan mencapai pengertian makanan halal dan makanan haram. Makanan halal. Halal yaitu segala sesuatu yang dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Makanan haram. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk dilaksanakan atau digunakan. Syariat Islam itu ya sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu ya. Kalau dalam hal makanan, makanan halal itu adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi atau dimakan menurut syariat Islam. Sedangkan makanan haram itu adalah makanan yang dilarang atau dilarang untuk dikonsumsi atau dimakan menurut syariat Islam. Selanjutnya kita akan menuju ke level 3. Nah, di level ketiga ini kita akan membahas mengenai makanan apa saja yang halal. Sejatinya hukum asal dari semua makanan itu adalah halal. Ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Nah, bisa kalian nanti browsing di Google surat Al-Baqarah itu bunyinya bagaimana dan artinya seperti apa. Atau jika kalian punya Al-Quran terjemah, silahkan kalian buka ya. Jadi makanan yang boleh untuk dimakan itu adalah ya semua makanan yang ada di dunia ini, kecuali makanan itu diharamkan oleh Al-Quran dan hadis. Jadi pada dasarnya hukum semua makanan yang ada di dunia ini adalah halal, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168. Ini bisa kalian browsing ya, browsing di Google, cari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168. Di situ juga ada terjemahnya, bisa kalian baca ya. Jadi makanan yang boleh dimakan atau halal untuk dimakan yaitu semua makanan yang tidak dilarang dalam Al-Quran dan hadis. Jadi selama Al-Quran dan hadis itu tidak melarang
atau mengharamkan makanan, maka makanan itu halal untuk dimakan. Kita lanjut. Level 4. Sini kita akan membahas makanan yang haram. Makanan yang haram itu kita bahas terlebih dahulu dari yang selain hewan ya. Yang berasal dari selain hewan. Itu diharamkan apabila pertama berbahaya. Contohnya kita makan melebihi batas, terlalu kenyang. Itu bahaya ya. Jadi itu diharamkan. Juga makan atau minum yang beracun. Seperti misalkan obat yang kadaluarsa itu kan juga menyebabkan tubuh kita terkena racun, yaitu diharamkan. Selanjutnya yang mengandung najis, contoh bangkai, darah, kotoran hewan, kotoran manusia, juga air kencing, itu tidak boleh untuk kita makan ya, haram. Selanjutnya yang memabukkan, di dalam Al-Quran itu dikatakan khamar ya. Khamar itu makanan dan minuman yang memabukkan. Contohnya alkohol atau minuman keras ya. Entah itu merek apa saja ya, itu haram ya. Dan juga narkoba. Dan yang menjadi milik orang lain ya. Dalam artian kita mengambil dengan paksa ya. Contohnya dengan mencuri, menipu, merampas, dan juga korupsi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah makanan yang haram yang berbahannya dari hewan. Nah, makanan yang haram ini, hewan yang haram untuk dimakan ini kita ambil dari surat Al-Maidah ayat 3. Yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Jadi berdasarkan Al-Quran ini, berdasarkan surat Al-Maidah ayat 3, makanan yang haram dimakan yang berasal dari hewan itu ada babi, terus kemudian hewan-hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, jadi tidak memakai bismillah. Selain itu juga hewan-hewan yang mati atau dengan cara tercekik atau diterkam binatang buas. Oke, kita lanjut level selanjutnya, level 5. Di level 5 ini kita akan memerinci hewan apa saja yang diharamkan berdasarkan Al-Quran. Yang pertama ada bangkai. Semua bangkai hewan itu haram untuk dimakan, kecuali 2, yaitu ikan dan belalang. Jadi semua bangkai ikan itu halal untuk dimakan, begitupun dengan belalang. Kedua adalah darah. Darah itu haram untuk kita minum ya. Tapi ada darah yang boleh kita makan, yaitu hati atau jeruan ya. Hati itu kan sebenarnya gumpalan darah kan. Kalau hati yang berupa jeruan itu boleh untuk kita makan. Yang tidak boleh itu adalah hati manusia, tidak boleh itu kita makan. Selanjutnya ada babi. Babi itu haram untuk kita makan beserta hasil olahannya, baik itu berupa daging babi, minyak babi, atau dan lain sebagainya, itu haram. Yang keempat, menyembelih tidak dengan nama Allah atau tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu haram. Selanjutnya ada sembelian untuk selain Allah, misalnya kan untuk sesajen ya, dibawa ke pohon keramat dan lain sebagainya, itu haram untuk dimakan. Dan selanjutnya adalah hewan yang diterkam binatang buas. Misalkan ada sapi itu kan awalnya halal untuk dimakan, tapi jika tidak disembelih, kalau sapi itu diterkam oleh binatang buas, misalkan diterkam oleh harimau, maka sapi itu hukumnya haram. Di level 6, hewan yang diharamkan berdasarkan
hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada binatang buas yang bertaring, contohnya singa, harimau, macan, serigala, itu haram dimakan. Berikutnya ada burung yang berkuku tajam, semisal elang, terus kemudian burung Garuda ya, bukan Garuda Pancasila, tapi burung Garuda itu haram dimakan. Selanjutnya ada himar ahliyah, itu keledai ya, keledai jinak atau keledai piaraan, itu juga haram dimakan. Mungkin di daerah kita tidak ada keledai ya, nanti silakan kalian browsing di Google itu keledai itu seperti apa. Selanjutnya ada hewan yang diperintahkan agar dibunuh, karena hewan itu bahaya dan mengandung sesuatu yang membahayakan, maka harus dibunuh, dan itu boleh untuk dibunuh. Contohnya itu ada ular, kalajengking, tokek, cicak, tikus ya. Hewan-hewan itu tidak boleh untuk kita makan, haram. Selanjutnya ada hewan yang dilarang untuk dibunuh, semisal semut, tawon atau lebah, burung hudhud, burung surot, katak atau kodok. Itu adalah hewan yang dilarang untuk dibunuh, jadi kita tidak boleh memakannya, jadi haram. Selanjutnya ada al-jalalah. Al-jalalah itu adalah golongan hewan yang makanan pokoknya berupa kotoran, bisa kotoran manusia, bisa kotoran hewan. Contohnya kumbang pemakan kotoran ya, kumbang yang khusus memakan kotoran sapi seperti itu kan ada ya. Nah itu haram untuk kita makan. Dan yang terakhir itu ada adob. Adob itu sejenis biawak yang hidupnya di padang pasir. Itu diharamkan karena menjijikkan. Untuk kekinian, untuk yang sekarang ini, yang diambil dari adob itu adalah kriteria menjijikkannya. Jadi hewan yang menjijikkan itu diharamkan untuk dimakan. Semisal cacing, ulat, itu kan menjijikkan, itu haram untuk dimakan. Dan kriteria menjijikkan itu tidak didasarkan pada diri kita, melainkan didasarkan pada orang Arab. Kenapa? Karena Islam itu turunnya pertama di Arab, dan perkara halal dan haram itu yang terkena hukum pertama adalah orang Arab. Jadi yang menjadi ukuran itu adalah masyarakat Arab. Jika orang Arab itu jijik ataupun haram, maka sama hukumnya adalah jijik dan haram. Oke, itu untuk level 6. Selanjutnya kita akan terbang ke level 7. Dan ternyata itu adalah last level. Coba kita perhatikan dan kita analisa hewan-hewan di bawah ini. Yang pertama itu ada ular. Kenapa ular itu haram? Coba kalian pikirkan berdasarkan penjelasan-penjelasan pada level sebelumnya tadi. Selanjutnya ada elang. Kenapa elang itu kita tidak diperbolehkan untuk memakannya atau haram? Ada juga tokek. Ini gambarnya tokek terbalik. Tokek itu juga haram untuk kita makan. Kenapa? Ada juga katak juga haram untuk kita makan. Dan yang terakhir ada lebah atau tawon, itu juga haram kita makan. Nah, dari kelima hewan ini silahkan kalian diskusikan atau kalian pikirkan itu kenapa kok haram ya, kenapa itu tidak boleh kita makan. Silahkan kalian cari tahu. Nah, dan akhirnya kita sudah bersiap mendarat. Persiapkan diri kalian. Nah, di sini diskusikan bersama kelompokmu bagaimana hukum memakan hewan-hewan di bawah ini. Jelaskan berdasarkan dalil yang ada. Ada yang pertama bekicot, kedua laron, ketiga kepiting, keempat kumbang wangwong ya, kuangwong, pemakan pohon kelapa.
keempat hewan ini hukumnya bagaimana? Apakah halal atau haram? Kalau halal, kenapa kok halal? Kalau haram, kenapa kok haram? Silahkan kalian diskusikan, kalian pikirkan, kalian cari jawabannya beserta alasannya. Sebagai petunjuk, tambahan petunjuk ya, tanyakan kepada kiai atau ustadz atau guru ngaji kalian. Atau mungkin kalian juga bisa mencarinya pada buku-buku tentang makanan halal dan haram ya. Dan kalian juga bisa mencarinya melalui website-website atau internet yang terpercaya ya. Jangan asal website ya. Contohnya kalau di Indonesia itu tentang makanan halal dan haram, itu kita bisa sebagai rujukan itu websitenya MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Ada websitenya Ormas Islam ya, yaitu NU Nahdlatul Ulama. Websitenya bernama NU Online ya. Dan juga ada Muhammadiyah ya. Silahkan kalian cari di ketiga website tersebut. Dan akhirnya kita sampai kepada akhir ya, finish. Nah, sekian untuk petualangan kita hari ini. Kita akan melanjutkan petualangan di video-video berikutnya ya. Tetap semangat dan sukses sobat-sobat pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.